60 tahun yang lalu, tubuh seorang gadis ditemukan di dalam sebuah kereta. Tidak ada barang-barang milik gadis itu di sekitarnya, dan tidak ada petunjuk yang bisa membantu polisi menemukan pembunuhnya. Bahkan untuk mengidentifikasi gadis itu saja, polisi tidak memiliki informasi apapun. Ini adalah masa ketika belum ada telepon genggam, CCTV, atau banyak peralatan elektronik lainnya. Gadis itu bepergian di kompartemen kelas 1 dalam kereta yang berangkat dari Madras ke Mumbai, dua kota terbesar di India. Kisah ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1964. Saat itu ada sebuah kereta terkenal yang melakukan perjalanan dari Madras ke Mumbai. Kereta itu telah melewati sebuah tempat bernama Dadar dan hampir tiba di Mumbai. Ketika itu, seorang petugas kereta mengetuk pintu kompartemen. Di dalamnya seharusnya ada seorang gadis dan seorang pria. Pria tersebut sebelumnya telah meminta tolong pada petugas untuk membangunkan mereka saat sampai di tempat bernama Kalyan. Petugas menjawab bahwa dia akan melakukannya. Namun petugas itu lupa, dan ketika dia mengingatnya, kereta sudah sampai di stasiun Dadar. Dia berpikir bahwa tidak masalah, dia akan membangunkan mereka di sana. Jadi dia menuju ke kompartemen dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat mengetuk dan tidak ada jawaban, petugas membuka pintu itu sendiri dan melihat bahwa pria dan gadis tersebut sudah tidak ada di dalamnya. Dia lantas berpikir bahwa mereka mungkin telah turun di stasiun sebelumnya. Tapi kemudian dia melihat sebuah tangan yang mencuat dari bawah kursi tempat koper dan barang-barang lain biasa disimpan. Melihat ini, dia terkejut dan segera membungkuk untuk memeriksanya. Dia menemukan gadis itu tergeletak di sana. Petugas itu segera menariknya keluar, berpikir bahwa mungkin dia pingsan. Namun ketika memeriksanya, gadis itu sudah tidak bernafas lagi. Dia kemudian menarik rem darurat untuk menghentikan kereta dan memanggil polisi. Gadis itu segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Tetapi dokter mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Kasus ini segera menjadi kasus pembunuhan, dan kereta dilanjutkan pergi ke Mumbai. Kompartemen tempat tubuh gadis itu ditemukan pun disegel. Polisi mulai menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun di dalam kompartemen kecuali pakaian yang dikenakan gadis itu dan sebuah cincin emas di jari tangannya. Tidak ditemukan tas milik gadis itu. Juga tidak ada barang milik pria yang bersamanya. Polisi bertanya-tanya, mungkinkah ini kasus pencurian? Tapi mengapa pencurinya meninggalkan cincin emas yang berharga? Ketika cincin itu hendak diperiksa, ternyata cincin itu terlalu ketat untuk dilepas dari jari gadis itu. Pada cincin tersebut terdapat huruf P yang terukir. Polisi mengira huruf itu mungkin terkait dengan nama belakang gadis itu atau seseorang yang terhubung dengannya. Namun mereka tidak memiliki informasi lain untuk mengidentifikasi siapa dia, dari mana asalnya, atau apa pekerjaannya. Di dalam kompartemen, polisi menemukan bungkus rokok yang sudah lecek dan banyak puntung rokok yang tersebar di sekitarnya. Semuanya dari merek Scissors. Dengan banyaknya puntung rokok yang ditemukan, polisi menyimpulkan bahwa pria yang bersama gadis itu adalah perokok berat. Ketika memeriksa daftar reservasi kereta, mereka menemukan dua nama, L. Kandaswamy dan K. Kandaswamy, dengan alamat dari Tamil Nadu. Tetapi ketika polisi memverifikasi alamat itu melalui pihak berwenang di Tamil Nadu, mereka menemukan bahwa alamat tersebut palsu. Sementara itu, ahli forensik melakukan otopsi terhadap tubuh gadis itu dan menyimpan jenazahnya di rumah sakit. Berdasarkan penampilannya, mereka menduga dia berasal dari wilayah selatan India. Polisi juga mencurigai nama yang digunakan untuk reservasi mungkin juga palsu. Akhirnya polisi mempublikasikan foto gadis itu di surat kabar sekitar Madras. Upaya ini berhasil ketika seorang dokter dari distrik Salem, Tamil Nadu menghubungi polisi. Dia mengatakan bahwa dia mengenal gadis itu dan bahwa dia berasal dari daerah mereka. Namanya adalah Papal. Polisi meminta dokter tersebut untuk membawa keluarga gadis itu ke Mumbai untuk mengidentifikasinya. Ibu Papal naik kereta yang sama ke Mumbai, dan setelah tiba, dia dibawa ke kamar mayat oleh polisi.
Ketika melihat tubuh gadis itu, dia mulai menangis karena itu memang benar putrinya. Ibu Papal mengungkapkan bahwa putrinya telah menikah 2 tahun yang lalu, tetapi suaminya sering menyiksanya. Karena itu, Papal menceraikan suaminya dan mengajukan tuntutan kompensasi. Polisi mulai mencurigai suami Papal. Namun, petugas kereta yang melihat pria di dalam kompartemen mengatakan bahwa suami Papal bukan pria yang dilihatnya. Ibu Papal kemudian menyebutkan bahwa dia mencurigai kepala desa mereka yang dikenal bernama Sarpanch. Tetapi setelah diselidiki, polisi menemukan bahwa Sarpanch bukanlah pria yang bersama Papal di kereta. Polisi kemudian membuat daftar pria di desa Papal yang merokok merek Scissors. Dari daftar tersebut, hanya 1 orang yang tidak dapat mereka wawancarai karena dia sedang tidak berada di desa. Ketika pria itu kembali, mereka menemukan bahwa namanya adalah Palani suami. Polisi kemudian pergi ke rumahnya, dan kebetulan Palani sedang merokok saat mereka tiba. Lebih lagi, dia merokok dengan merek rokok yang sama yang sedang diselidiki polisi untuk menemukan siapa di desa tersebut yang merokok merek itu. Polisi pun segera menangkapnya dan mengatakan bahwa mereka perlu menginterogasinya. Tak lama setelah ditangkap, semua kebenaran terungkap di hadapan polisi. Mereka menemukan bahwa pada tanggal 15 dan 16 Agustus, Palani tidak berada di desanya dan telah pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Polisi kemudian menunjukkan fotonya kepada petugas kereta yang mengenalinya sebagai pria yang bersama gadis itu saat kejadian. Dengan semua bukti yang memberatkan Palani, polisi membawanya ke Mumbai. Di sana, mereka mengatakan kepadanya bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran dan ia sebaiknya mengakui semua yang telah dilakukannya. Palani lalu menceritakan semuanya. Ketika Papal menikah, suaminya mulai menyiksanya, dan Palani yang sering bepergian ke Madras bertemu dengannya di sana. Awalnya mereka menjadi teman baik, dan lambat laun persahabatan mereka berubah menjadi cinta. Palani mulai menghabiskan semua uangnya untuk Papal. Apapun yang ia minta, pakaian, barang mahal, Palani selalu memberikannya. Setahun berlalu dalam hubungan mereka, dan dalam waktu itu Papal bercerai dari suaminya. Palani berpikir Papal akan menikah dengannya. Namun, suatu hari Palani mengalami krisis keuangan yang parah karena telah menghabiskan semua tabungannya untuk Papal. Dan ketika Palani meminta uang kepada Papal, ia berkata bahwa ia tidak memiliki uang. Hal ini sangat melukai Palani, tetapi dia tidak menunjukkannya. Palani kemudian berpikir bahwa jika ia dapat mengambil kembali semua perhiasan yang telah diberikannya kepada Papal, krisis keuangannya mungkin teratasi. Jadi dia membuat rencana. Palani mengatakan kepada Papal bahwa dia akan mengajaknya berjalan-jalan ke Mumbai. Papal yang suka bepergian menyetujui dengan senang hati. Palani menyuruhnya membawa semua perhiasannya agar mereka bisa memamerkannya di Mumbai. Papal setuju, tanpa menyadari bahwa Palani telah merencanakan untuk membunuhnya. Palani memesan kompartemen kelas 1 di kereta, dan mereka berdua naik kereta dari Madras pada tanggal 15 Agustus. Pada tanggal 16, mereka tiba di Pune, dan tidak ada orang lain di kompartemen mereka. Saat itu, Palani telah mencampurkan racun ke dalam botol air. Namun ia tidak memberikan racun itu sebelumnya, karena khawatir staf kereta mungkin mencurigainya. Ia merencanakan untuk memberikannya tepat sebelum mereka tiba di Mumbai. Palani menjalankan rencananya. Ia memberikan botol air itu kepada Papal, dan setelah meminumnya, kondisi Papal memburuk. Palani mulai mencekiknya. Papal yang masih sadar mencoba membebaskan diri, tetapi Palani memperkuat cengkeramannya. Setelah beberapa saat, Papal meninggal. Palani menyembunyikan tubuhnya di bawah kursi tempat bagasi disimpan, tetapi secara tidak sengaja ia meninggalkan salah satu tangannya menjulur keluar. Palani berencana turun di stasiun berikutnya segera setelah membunuhnya, sehingga ia tergesa-gesa. Ia dengan cepat membawa semua barang milik Papal keluar dari kereta.
tetapi ia kesulitan melepaskan cincin ketat dari jarinya. Karena stasiun berikutnya sudah hampir tiba dan ia tidak bisa tinggal lebih lama di kereta, ia meninggalkan cincin itu. Ketika memesan tiket, ia memberikan alamat dan nama palsu untuk menghindari dilacak. Papal pun menyetujui ini karena ia tidak ingin siapapun tahu bahwa ia bepergian dengan pria lain setelah perceraiannya. Polisi akhirnya menangkap Palani dan menyajikan semua bukti di pengadilan. Rambut Palani ditemukan pada cincin papal yang ia tarik saat mencoba membebaskan diri. Rambut itu diuji dan cocok dengan milik Palani. Bukti tambahan membuktikan kesalahan Palani dalam pembunuhan papal dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada masa itu, polisi berhasil menangkap pembunuh tanpa bantuan ponsel, kamera, atau CCTV. Mereka melakukan segala upaya untuk menangkap pelakunya. Palani membunuh papal karena membutuhkan uang. Kesalahan awal Palani adalah ia memberikan semuanya pada papal. Jika ia tidak mengabulkan uangnya untuk papal, ia tidak akan menghadapi krisis keuangan. Namun ia dengan buta menghabiskan semua tabungannya dan ketika tidak memiliki apa-apa lagi, ia membunuhnya dalam upaya mendapatkan uangnya kembali. Pada akhirnya, ia tidak mendapatkan kembali uangnya maupun kebebasannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.